warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hanif Istakmar. Saya adalah seorang guru di Madrasah Sanawiyah Bustanul Ulum Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK IAIN Curug Bengkulu. Pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun pelaksanaannya, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan luring atau tatap muka dengan mengambil tema Al-Quran dan Al-Hadis Pedoman Hidupku. Subtema fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Hadis dalam Islam. Berikut kegiatan pembelajarannya. Mohon kritik dan saran agar pembelajaran ke depan agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang rapi, kalau pakai pensil kan pensilnya kemana lagi? Rusak. Udah, nggak apa-apa. Yang lagi kalau udah punya uang, beli ya. Baiklah anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah, amin. Kalau tidak hadir, nah anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mengawali pelajaran kita yang baru, ada baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu, silakan Mas Fuad, silakan dipimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak, sebelum kita mulai, kita adakan breaking terlebih dahulu. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Tepuk TU. Tidak usah macam-macam. Biasa saja, tapi mantap. Apakah bisa menjadi terbaik terus-menerus? Tak pernah salah, tak pernah salah. Tetapi bisa menjadi terbaik terus-menerus. Tak pernah salah, tak pernah salah. Tetapi bisa menjadi terbaik Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas sedikit yaitu pelajaran yang
pelajari, yaitu berkenaan tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelumnya Bapak ingin tanya, sudah seringkah kalian baca Al-Quran di rumah? Sering baca Al-Quran? Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian Al-Quran. Ayo sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa sih pengertian Al-Quran? Yang tangan. Karena masih banyak yang lupa, ini akan saya Bapak jelaskan kembali. Jadi yang namanya Al-Quran adalah kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang membacanya dinilai perbuatan ibadah. Sedangkan al-hadis di sini adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, termasuk perkataan beliau, perbuatan beliau, ataupun tingkah laku beliau, dan juga takrif atau ketetapan beliau yang di sini disebut dengan hadis, dan juga dijadikan sumber pedoman hidup yang kedua oleh umat Islam. Tadi sekilas yaitu tentang pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang fungsi Al-Quran dan fungsi hadis di dalam Islam. Yuk, silakan kita semua perhatikan yaitu tayangan dalam PowerPoint atau video yang sudah disediakan depan. Fungsi Al-Quran dan fungsi hadis di dalam Islam. Silakan diperhatikan. Tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti setelah kita belajar Quran hadis ini tentang fungsi Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam, tujuannya nanti yaitu diharapkan karena nanti dapat menjelaskan fungsi Al-Quran bagi manusia dengan tepat. Yang selanjutnya dapat menyebutkan fungsi Al-Quran bagi manusia minimal 3. Dan untuk yang terakhir nanti dapat mempresentasikan fungsi Al-Quran dan fungsi hadis dalam Islam dengan penuh percaya diri. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Apakah gambar tayangan ini? Kita lihat. Pernahkah Anda tersesat? Nah, selanjutnya, apa yang Anda butuhkan agar tidak tersesat? Petunjuk. Ini yang dibutuhkan. Bagaimana? Kita lihat video berikut ini. Al-Quran bersabda, sesungguhnya barang siapa yang dalam dirinya tiada bacaan Al-Quran, maka dia seperti hamba rumah yang roboh. Anak-anak sekalian, setelah kita perhatikan dari video tadi, tentunya kita akan mengetahui sebenarnya apa sih itu Al-Quran. Ternyata kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis di dalam Islam, yang pertama yaitu Al-Quran yaitu sebagai sumber utama pokok ajaran agama Islam, di mana semua aturan ibadah baik muamalah perbuatan sehari-hari kita sudah diatur di dalam Al-Quran. Nah, ketika di dalam Al-Quran itu belum begitu jelas, masih global, maka kedua yaitu hadis yaitu dijadikan sebagai sumber pokok kedua setelah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu masih ada penjelasan-penjelasan yaitu tentang hukum-hukum yang masih global dan manusia belum bisa memahaminya. Nah, dari dalil di sini dikemukakan bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah kedua sumber pokok ajaran agama Islam, yang mana jikalau dalam permasalahan kehidupan sehari-hari terdapat perselisihan, maka pertama kembalikan kepada Al-Quran atau hukum dalam Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran tidak ada, maka
diteruskan di dalam hadis. Seperti itu. Dan yang seperti itu adalah yang terbaik bagi. Selanjutnya, yakni fungsi Al-Quran bagi manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran yaitu al-huda sebagai petunjuk agar manusia tidak tersesat. Ini kalau kita tersesat, yang kita butuhkan adalah petunjuk. Selanjutnya, Al-Furqan, di mana Al-Furqan ini sebagai pembeda. Jika orang sudah bertakwa, harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka di sini Al-Furqan sebagai pembeda, yaitu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Fungsi hadis kepada Al-Quran, maksudnya hadis ini fungsinya untuk apa sih? Yang pertama yaitu bayan takrir. Di sini bayan takrir, yaitu fungsinya menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Maksudnya di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa hukum syariat Islam yang mana belum dijelaskan secara rinci. Makanya hadis ini menjelaskannya secara rinci. Contohnya puasa. Bagaimana puasa? Oh, ternyata dalam hadis dicontohkan puasa itu mulai waktu terbitnya fajar itu menahan diri dari lapar dan haus dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai tenggelamnya matahari itu. Kemudian perintah puasa sudah ada dalam Al-Quran, kemudian diperkuat dalam hadis. Yang selanjutnya yaitu bayan tafsir, merinci ayat Al-Quran yang masih global. Jadi Al-Quran yang masih hukumnya masih global akan dijelaskan di dalam hadis. Contohnya yaitu perintah sholat. Di dalam Al-Quran hanya diperintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tetapi tidak tahu bagaimana cara-caranya. Maka dalam hadis dicontohkan pada Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dicontohkan oleh Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu bayan tasyrih, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Ada hukum yang di dalam Al-Quran itu belum ada, maka ditetapkan oleh hadis. Contohnya haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai pembatas keumuman ayat Al-Quran. Contohnya sholat Jumat hanya untuk kaum laki-laki. Nih, sholat Jumat ini hanya dikhususkan untuk laki-laki. Makanya perempuan tidak. Nah, disinilah hadis yang membatasinya. Jadi diperintahkan untuk sholat Jumat, tapi sholat Jumat ini hanya diwajibkan untuk laki-laki. Nah, anak-anak sekalian, ini tadi yaitu tentang video yang telah kalian saksikan, kemudian penjelasan tentang Al-Quran dan Al-Hadis, sekaligus fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran. Di dalam video tadi ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang tanya, silakan. Ayo, tentang video tadi ataupun media acara yang ada di depan, silakan. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Baiklah, kalau sudah paham, kita akan adakan yaitu aktivitas kelompok ataupun mengerjakan LKPD, Lentera Kerja Bakti. Ya, secara berkelompok, kemudian nanti dipresentasikan hasil kerja kelompok di depan teman-teman kalian. Nanti dibagi kelompoknya, setelah kita bagi, diskusikan nanti yang ada tugas dalam yang Bapak bagi, nanti dipresentasikan di depan secara bergantian. Ya. Ayo sekarang silakan untuk kelompok yang bagi kemarin, silakan untuk membuat kolom kecil. Silakan. Enak seperti kemarin. Ayo silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan dengan kawan. Dan nanti akan Bapak adakan penilaian tentang kelompok tergiat. Ayo, silakan berdiskusi. Ayo, itu ya di sini namanya di sini.
waktu 15 menit sudah cukup untuk berdiskusi. Sekarang silakan untuk dipresentasikan, yaitu setiap kelompoknya. Ini mau dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1, siap? Yuk, silakan kelompok 1. Yuk, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok Serang. Perhatikan yang lain. Yuk, silakan dari kelompok lain yang mau menanggapi. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk kelompok selanjutnya, yakni dari silakan. Yang lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi manusia beriman dan bertakwa, manusia hidup sesudah hidup agar hidup terarah dan tidak tersesat. Satu fungsi Al-Quran secara umum adalah sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh awam. Satu fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan takwil, yang artinya memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Yuk, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ya. Apa itu fungsi hadis? Apa itu fungsi hadis? Silakan dijawab. Fungsi hadis adalah memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Iya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Itu tadi presentasi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh kelompok-kelompok tadi. Nah, untuk selanjutnya dalam kegiatan ini kita diajarkan yaitu mengerti apa itu Al-Quran dan Al-Hadis. Setidaknya kita nanti tahu bagaimana memfungsikan Al-Quran dan Hadis itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silakan ditata kembali Pak. Kita dapat berjalan pada jalan yang lurus. Nah, sedangkan Al-Quran itu
bagi orang yang bertakwa, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara perkara hak dan yang batil. Dan kemudian Al-Quran itu sendiri bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran itu sebagai az-zikr, yaitu pengingat. Siapa yang ingat kepada Allah, maka dia akan takut untuk melakukan dosa. Kemudian kesimpulan manfaat hadis terhadap Al-Quran itu sendiri, yang pertama yaitu al-hadis fungsinya terhadap Al-Quran untuk menguatkan, mengokohkan, yaitu dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi selanjutnya, al-hadis di sini sebagai bayan tafsir, di mana Al-Quran ini perintahnya berbentuk global, maka di dalam hadis dirinci dalam pelaksanaan hukum-hukum tersebut. Contohnya tadi yaitu pelaksanaan sholat. Di dalam Al-Quran hanya dikemukakan yaitu diperintahkan aqimus sholat, sedangkan di dalam hadis yaitu diperjelas bagaimana tata cara menjalankan sholat. Berarti mas. Yang selanjutnya yaitu sebagai penguat hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa yang belum tercantum di dalam Al-Quran, termasuk yaitu keharaman memakan binatang yang bertubuh tajam dan bertaring tajam, termasuk seperti burung elang. Keharamannya itu yaitu diperjelas dari hadis. Bisa dipahami anak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka dari itu sebelum Bapak tutup, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas, bisa belajar, bertemu bertatap muka seperti ini. Dan pesan Bapak, jaga kesehatan agar kita bisa belajar dengan penuh semangat, dan tak lupa lagi rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Karena siapa yang membaca Al-Quran, insya Allah nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan barang siapa yang rajin membacakan sholawat Nabi, insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak-anak sekalian. Mungkin karena waktu sudah habis, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup kesempatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Syukuran kasiron ala iktimamikum. Illa liqa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.